Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D4 Kebidanan. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai deteksi dini risiko tinggi pada kehamilan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ines Yus Pramiat. Nama saya Neni Nur Ayani Wijaya. Saya Nova Panduwinata. Resiko tinggi pada kehamilan ialah tanda-tanda yang mengindikasi adanya tanda bahaya kehamilan yang jika tidak segera ditangani atau tidak segera dilaporkan akan mengakibatkan kematian. Tanda bahaya pada kehamilan lanjut diantaranya ialah perdarahan pervaginam. Sebab utama perdarahan pada kehamilan lanjut yang pertama ada plasenta previa. Plasenta previa ialah plasenta yang menutupi jalan lahir. Nah, penyebabnya itu belum diketahui secara pasti, tetapi biasanya seringkali terjadi pada ibu yang memiliki riwayat abortus, yang kedua ibu yang memiliki riwayat persalinan secara sesar, yang ketiga ibu multipara, yang keempat usia kehamilan dini. Nah, setelah itu tanda gejala pada plasenta previa yang pertama perdarahan pervaginam tetapi tidak disertai dengan nyeri abdomen. Selanjutnya ada darah berwarna merah segar. Nah, setelah itu ada penata laksanaan pada plasenta previa. Yang pertama itu terminasi. Terminasi ialah dilakukan untuk melakukan pengeluaran janin secara segera jika usia kehamilan sudah cukup. Yang kedua ada ekspektatif. Biasanya dilakukan ketika janin masih kecil. Yang kedua ada solusio plasenta. Solusio plasenta ialah plasenta yang terlepas dari tempat implantasi yang normal sebelum janin lahir. Nah, setelah itu penyebab utama solusio plasenta belum diketahui secara pasti, tetapi hal yang biasa terjadi pada resiko solusio plasenta yang pertama itu ibu yang merokok, yang kedua ibu yang berusia lebih dari 40 tahun, yang ketiga pernah melahirkan bayi kembar, yang keempat tali pusat pendek, dan yang kelima hipertensi. Nah, setelah itu ada tanda dan gejalanya. Yang pertama anemia, yang kedua perdarahan yang disertai dengan rasa nyeri. Selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaannya itu ibu dilakukan perawatan di rumah sakit. Selanjutnya memperbaiki keadaan umum ibu dengan cara melakukan pemasangan infus dan juga melakukan transfusi darah. Setelah itu ibu melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga selanjutnya ruptur uteri. Ruptur uteri ialah robekan pada dinding uterus. Nah, biasanya terjadi saat proses persalinan berlanjut. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala ruptur uteri. Yang pertama itu ialah nyeri abdomen yang hebat, yang kedua perdarahan pervaginam, dan yang ketiga ialah palpasi pada janin sangat mudah dilakukan. Nah, setelah itu ada penyebab dari ruptur uteri. Yang pertama jaringan parut sesar, yang kedua memiliki riwayat uretase, yang ketiga ada trauma abdomen, dan yang keempat pelepasan plasenta yang sangat sulit dilakukan secara manual. Nah, setelah itu ada penata laksanaannya. Nah, penata laksanaannya itu ada pemasangan infus, setelah itu siapkan transfusi darah, lakukan sesar secara segera, dan jika uterus tidak bisa diperbaiki maka lakukan histerektomi. Pertama itu ibu rutin konsultasi dan pemeriksaan ke dokter. Yang keduanya itu ibu mengonsumsi obat amlodipin yang tujuannya yaitu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Saat hamil. Tanda gejala dari IUFD yang pertama, pertumbuhan janin mengecil sehingga TFU ibu menurun, tidak terdengarnya detak jantung janin, menghilangnya gerak janin, berat badan ibu menurun, terjadinya tulang kepal kolaps, lalu pemeriksaan HCG urin negatif.